Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi dari SMP Negeri 2 Kroya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan on the job training OJT di sekolah kami SMP Negeri 2 Kroya dengan judul Sitaling Kerja, Sistem Anti Bullying dan Kekerasan Remaja, yang melatar belakangi kegiatan kami, yaitu yang pertama fenomena bullying, bahwa angka kasus perundungan dan kekerasan di sekolah kami masih cukup tinggi dilihat dari rapot pendidikan yang ada pada tahun 2025, sehingga membutuhkan intervensi serius. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya dari fenomena bullying itu bahwa bullying merusak motivasi belajar, mengganggu kesehatan mental, dan menghambat prestasi akademik siswa. Nah, dari dampak negatif itu, maka sekolah kami berinisiatif untuk menciptakan aplikasi sederhana yang kami beri nama Sitaling Kerja, Sistem Anti Bullying dan Kekerasan Remaja, sebagai solusi preventif dan kuratif yang terintegrasi, berbasis budaya positif dan digitalisasi pelaporan. Kemudian tujuan penyusunan dan hasil yang kami harapkan dalam kegiatan ini adalah yang pertama, terbentuknya DPL Kesehatan, Kewargaan, Kolaborasi dan Komunikasi. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang positif, yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya kolaborasi seluruh warga sekolah dan kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi dokumentasi praktek baik atau best practice yang dapat dijadikan acuan dan inspirasi bagi sekolah lain dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian untuk yang laporan kegiatan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Diawali dengan assess, yaitu identifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang. Pada identifikasi kebutuhan, beberapa kebutuhan utama yang muncul di sekolah kami SMP Negeri 2 Kroya, yaitu kebutuhan sistem pencegahan, kemudian kebutuhan edukasi, lalu kebutuhan saluran laporan, dan yang terakhir kebutuhan kolaborasi. Untuk tantangan, sejumlah tantangan nyata yang kami temukan: satu, budaya senioritas; yang kedua, kurangnya kesadaran dari siswa; tiga, ketakutan untuk melapor; yang keempat, peran orang tua yang terbatas; dan yang kelima, sumber daya yang masih terbatas. Kemudian untuk peluangnya, terdapat sejumlah peluang yang menjadi modal utama dalam pengembangan program Sitaling Kerja, yaitu satu, penerapan pembelajaran mendalam untuk mewujudkan dimensi profil lulusan kesehatan, kewargaan, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua, kolaborasi guru dalam upaya peningkatan kesadaran
akan pentingnya kesejahteraan murid. Yang ketiga, mendorong murid untuk berkomunikasi dan berkolaborasi berdasarkan bukti atau kejadian sebenarnya. Yang keempat, potensi teknologi, yaitu pemanfaatan media digital seperti Google Sheet, WhatsApp, grup sekolah, platform pembelajaran, dan poster digital. Setelah assess, maka kami mengadakan perancangan strategi dan program. Pada tahap desain ini, strategi utama untuk mencapai tujuan kami melaksanakan antara lain: 1. Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, penyediaan saluran laporan aplikasi, sehingga tim membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi Citylink Kerja dengan mengkolaborasikan kanal digital. 3. Kami bentuk tim TPPK yang khusus menangani bullying dan kekerasan remaja. Kemudian kami adakan penguatan kepada orang tua dengan pertemuan rutin, parenting class, serta kolaborasi dalam pemantauan siswa di rumah. Selanjutnya pada tahap implement, yaitu uraian strategi dan langkah-langkah pengelolaan. Pada tahap implement ada beberapa tahapan yang kami laksanakan, di antaranya 1. Tahap persiapan dengan kegiatan pembuatan Google Sheet, kemudian sosialisasi Google Sheet. Yang kedua, tahap sosialisasi dan edukasi dengan kegiatan pemanfaatan media edukasi digital, lalu integrasi dalam kegiatan sekolah. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan dengan kegiatan berupa form pelaporan pribadi dan rahasia, lalu form pelaporan ke grup TPPK, serta mekanisme penanganan laporannya. Tahap yang keempat yaitu tahap penanganan dan pendampingan dengan kegiatan pendekatan restoratif, pendampingan korban dan pelaku. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap kolaboratif atau tahap kolaborasi. Pada tahap kolaborasi ini kami berkolaborasi dengan orang tua, kemudian masyarakat. Yang terakhir, untuk kegiatan yang kami laksanakan yaitu measure, reflect, dan change. Pada kegiatan measure atau evaluasi program Citylink Kerja dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas penerapan sistem anti-bullying berbasis Google Sheet. Dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya monitoring data laporan, analisis tren kasus, observasi langsung oleh guru BK, wali kelas, dan tim TPPK dalam pengamatan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Untuk refleksi, beberapa hasil refleksi yang muncul antara lain: 1. Keberhasilan, siswa lebih berani melapor karena adanya fitur pelaporan rahasia. Kemudian untuk change atau perbaikan berkelanjutannya, dilakukan sejumlah langkah perbaikan, diantaranya yang pertama, peningkatan sosialisasi secara berkala, memperkenalkan kembali aplikasi Citylink Kerja kepada siswa baru dan orang tua agar lebih dikenal luas. Yang kedua, penguatan kapasitas TPPK, yaitu dengan memberikan pelatihan tambahan kepada guru tentang teknik mediasi, konseling, dan penanganan kasus bullying. Kemudian
Yang ketiga, integrasi dengan kegiatan sekolah tentang materi anti-bullying yang dimasukkan pada program ekstrakurikuler. Lalu pemeliharaan sistem digital, yaitu dengan melakukan pembaruan pada Google Sheet atau bisa dengan menambah fitur interaktif, misalnya video edukasi dan forum tanya jawab. Yang terakhir yaitu kolaborasi eksternal, menjalin kerjasama dengan lembaga perlindungan anak, dinas pendidikan, dan kepolisian sektor setempat untuk memperkuat jaringan penanganan kasus. Dari paparan yang telah kami sampaikan di atas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Citaling Kerja terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran seluruh warga terhadap pentingnya pencegahan bullying. Selanjutnya, implementasi Citaling Kerja turut mendorong terbentuknya murid yang memiliki profil lulusan, khususnya dimensi kesehatan, kewargaan, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian kami sampaikan untuk saran dan tindak lanjut. Yang pertama, yaitu sosialisasi berkelanjutan. Pastikan sosialisasi tahunan yang intensif bagi setiap angkatan siswa baru dan orang tua atau wali murid baru, agar pemahaman dan keterlibatannya terus terjaga. Kemudian yang kedua adalah pelatihan profesional, yaitu dengan mengadakan pelatihan rutin yang bersertifikat bagi guru, wali kelas, dan TPPK untuk mengasah kemampuan penanganan krisis dan mediasi. Dan yang ketiga yaitu penguatan kolaborasi eksternal, adalah mempercepat kerjasama dengan orang tua, dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan pihak kepolisian untuk dukungan sistematis dan respon cepat. Demikian paparan yang kami sampaikan mengenai kegiatan OJT di SMP Negeri Doroya. Tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dari aplikasi sederhana ini. Untuk itu, mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.